Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, semoga kita dalam lindungan Allah, amin ya robbal alamin. Tahun 1948 sampai tahun 1965, begitu tertekanya bangsa Indonesia setelah merdeka pada tahun 1945, datanglah pemberontak Partai Komunis PKI. Kisah Kiai Haji Yusuf dan peran beliau membebaskan. Peran Kiai Haji Yusuf Hashim membebaskan sandera PKI Madiun. Tonton sampai habis biar menambah pengetahuan dan tidak salah faham. Dan bila suka dengan sejarah ini, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar tidak ketinggalan sejarah dari Kodi Channel. Selamat menonton. 3 tahun setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia belum mampu mencapai kondisi stabil, kabinet masih sangat rapuh. Ini akibat dari munculnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Salah satu bentuk ketidakpuasan itu memuncak dalam peristiwa pemberontakan PKI di Madiun. Rencana rasionalis dan strukturisasi TNI yang merupakan kebijakan pemerintah Perdana Menteri Moh Hatta, ditolak oleh sejumlah brigadir dan kelaskaran. Kondisi ini dimanfaatkan betul oleh PKI dan sejumlah organisasi sayapnya. Rasionalisasi dan strukturisasi TNI memang berakibat tergusurnya beberapa anggota kelaskaran dari pangkat semula. Seorang letnan kolonel misalnya, harus mengalami penurunan pangkat menjadi kapten. PAUD Kiai Haji Yusuf Hashim sendiri turun pangkatnya dari letnan kolonel menjadi letnan 1 di bawah pimpinan Letkol Munasir. Menurut satu sumber, Letkol Munasir adalah teman dekat Kiai Haji Wahid Hashim. Penataan personel semacam ini, oleh pihak-pihak tertentu, dinilai sangat menyakitkan. Tak heran bila PKI, dengan kekuatan laskar dan sayap-sayapnya, berhasil membonceng situasi sehingga pecahlah pemberontakan Madiun. Berbeda dengan perang kemerdekaan, dalam pemberontakan kali ini PAUD harus berhadapan dengan bangsanya sendiri, yang ditunggangi PKI. Beberapa hari sebelum peristiwa Madiun, PAUD berada di pesantren Sabilil Mutakin PSM Takran, Magetan, untuk bersilaturahmi kepada pengasuhnya, Kiai Haji Muhammad Nur. Tak lama kemudian PAUD mendapat informasi perkembangan situasi yang makin memburuk. Akhirnya PAUD langsung bergabung dengan pasukannya yang sudah siap diberangkatkan ke Madiun. Dalam upaya menumpas pemberontakan PKI yang dimotori Front Demokrasi Rakyat (FDR) itu, dikembangkanlah strategi militer dengan cara mengepung kota Madiun dari berbagai arah. PAUD yang saat itu masih berusia 19 tahun, bergabung dengan pasukan yang bergerak ke arah timur. Dalam pasukan itu, PAUD didampingi kakaknya, Kiai Haji Kholik Hashim. Pasukan PAUD dipecah-pecah dalam kelompok-kelompok kecil yang berjumlah sekitar 30-an orang. PAUD bergabung dengan kelompok kecil yang menuju Ponorogo untuk membebaskan Kapten Hambali yang sedang disekap di penjara Ponorogo. Menurut berita yang beredar, pagi harinya penjara Ponorogo akan diledakkan oleh PKI. Karenanya, pasukan PAUD memutuskan untuk segera menyerbu. Ketika hari mulai gelap, kota Ponorogo ikut gelap tanpa penerangan listrik. Dalam waktu sekejap, penjara Ponorogo berhasil dikuasai. Di banyak bagian dari penjara itu telah terpasang bom dan dinamit yang siap meledak, dengan kabel-kabel pemicu yang sudah terpasang. Tugas PAUD berhasil dilaksanakan dengan baik, bahkan tidak hanya Kapten Hambali saja yang berhasil dibebaskan, tetapi juga Kiai Haji Imam Zarkasi dan Kiai Haji Abdullah Sahal. Kedua kakak beradik ini pimpinan pondok pesantren modern Gontor. Nasib kedua pimpinan Gontor itu kemudian diserahkan kepada pemuda-pemuda Laskar Hizbullah. Di antara pemuda ini terdapat H. Mucari Hasan dan Syamserin Taib. Pemuda-pemuda Hizbullah melarikan kedua pimpinan Gontor tersebut dengan jalan melingkar. Ketika sampai di Kecamatan Jetis, mereka mencapai Gontor melalui Desa Tegalsari, sebuah desa yang pernah berdiri pesantren terkenal yang dipimpin Kiai Haji Hasan Besari, pesantren yang menjadi cikal bakal pondok pesantren modern Gontor. Peran serta Kiai Haji Yusuf Hashim dalam menumpas PKI di Madiun, meninggalkan kesan yang sangat mendalam di hatinya. Sebab, PAUD langsung menyaksikan kekejaman PKI membantai ribuan muslim Madiun dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Bahkan, di antara para korban terdapat keluarga PAUD sendiri. Ada 16 orang kiai dari kerabat kami di wilayah Dagangan dan Kebonsari, Madiun dan Takran Magetan, yang ikut menjadi korban. Semoga menambah wawasan kita dalam sejarah, dan bila ada kesalahan dalam sejarah ini saya mohon maaf sebesar-besarnya dari Kodi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.